You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Sindiran pedas Jorge Martin. Sudah dibilangin, bos Aprilia malah ngeyel tantang Marquez dan kawan-kawan. Sirkuit Sepang jadi saksi bagaimana Aprilia Racing kembali tersadar dari mimpi besarnya. Setelah pekan lalu CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, lantang menantang Marc Marquez dan kawan-kawan usai kemenangan di Australia, MotoGP Malaysia justru jadi ajang tamparan keras bagi pabrikan asal Noale itu. Dan yang paling nyinyir menyoroti kejatuhan Aprilia? Tak lain adalah Jorge Martin, pembalap anyar Aprilia yang baru bergabung musim ini. Martin, yang dikenal tajam lidahnya, langsung melontarkan sindiran pedas kepada bosnya sendiri. Dengan nada setengah bercanda namun penuh sindiran, ia berkata, "Sudah saya bilang, jangan terlalu cepat bicara." Sebelum datang ke Sepang, Rivola dengan penuh percaya diri menyebut Aprilia kini sudah jadi tolok ukur di trek cepat. Dalam wawancaranya usai MotoGP Australia, Rivola bahkan menyatakan bahwa target mereka selanjutnya adalah mengalahkan Marc Marquez. "Kami optimistis. Aprilia adalah tolok ukur di trek cepat," ujarnya waktu itu dengan nada penuh keyakinan. "Tujuan kami sekarang mengalahkan Marquez. Saya menyesal dia tidak ada di sini, Australia, tapi kami siap menantangnya." Namun begitu bendera start dikibarkan di Malaysia, semua rasa percaya diri itu buyar. Marco Bezzecchi, andalan utama Aprilia Racing, hanya finish ke-6 di sprint race dengan selisih 10 detik dari pemenang, Francesco Bagnaia. Di balapan utama, performanya bahkan merosot tajam hingga terdampar di posisi ke-11. Sementara satu-satunya pembalap Aprilia yang masuk 10 besar justru berasal dari tim satelit, Ai Ogura, yang finish di urutan ke-10. Ironis, karena tim pabrikan justru tak bisa menembus zona kompetitif. Bezzecchi tak menutup-nutupi rasa frustrasinya. Ia mengaku timnya salah strategi dalam memilih ban dan arah setup motor. "Saya benar-benar kesulitan hari ini," kata Bezzecchi dikutip dari Speedweek. "Kami tidak membuat keputusan yang tepat. Mungkin bukan ide bagus memakai ban depan medium. Keputusan itu diambil karena mereka mengira suhu tinggi akan membuat ban keras terlalu berisiko. Namun hasilnya justru sebaliknya, performa motor RSGP miliknya jadi sulit dikendalikan di tikungan. Ban medium tak buruk saat pengereman, tapi sangat lemah di cornering. Saya tidak bisa menyerang," lanjutnya. "Saya sempat duel kecil dengan Brad Binder, tapi sisanya ya, kami benar-benar kesulitan." Kesulitan Aprilia ini rupanya tak luput dari perhatian rekan setimnya sendiri. Jorge Martin, yang dikenal belak-belakan, menyoroti cara timnya menangani tekanan pasca kemenangan di Australia. Ia menilai ucapan Rivola yang terlalu percaya diri justru menjadi bumerang bagi seluruh tim. "Saya tidak heran sama sekali," ujar Martin sambil tertawa kecil. "Sudah saya bilang, jangan terlalu cepat bicara. Satu kemenangan tidak berarti kamu bisa menantang Marquez, Bagnaia, atau siapapun setiap pekan." Martin bahkan menambahkan sindiran yang lebih tajam kepada atasannya. "Kami semua senang menang di Australia, tapi saya tahu setiap trek punya cerita berbeda. Bos kami terlalu cepat puas," katanya dengan nada sinis. "Kadang lebih baik bekerja diam-diam daripada berkoar di depan kamera." Ucapan itu sontak membuat suasana di paddock Aprilia menjadi panas. Beberapa kru terlihat saling melirik, sementara Rivola hanya menanggapi dengan senyum kaku di depan media. Namun di balik sindirannya, Martin sebenarnya ingin mengingatkan timnya agar tetap rendah hati. MotoGP bukan sprint 1 minggu. Ini maraton penuh tekanan. Sedikit sombong, dan kamu langsung jatuh, tambahnya. MotoGP Malaysia 2025 menjadi pengingat pahit bagi Aprilia, kemenangan besar di Australia bukan jaminan dominasi. Sepang menghadirkan tantangan berbeda, suhu tinggi, lintasan licin, dan beban teknis pada ban yang luar biasa berat. Disinilah Aprilia gagal total. Motor RSGP yang sebelumnya tampil beringas di Phillip Island, justru tak stabil dan kehilangan grip di tikungan cepat. "Saya rasa kami terlalu percaya diri setelah Australia," kata seorang anggota tim Aprilia yang enggan disebutkan namanya kepada La Gazzetta dello Sport. "Kami lupa bahwa setiap sirkuit punya cerita berbeda."
Sementara itu, Ducati tetap solid. Bagnaia berhasil meraih kemenangan di sprint, sementara Alex Marquez tampil menggila dan rebut kemenangan di race utama. Aprilia, mereka bahkan kesulitan menjaga ban hingga akhir lap. Bezzecchi menegaskan bahwa mereka harus realistis dan fokus memperbaiki motor daripada terus melontarkan ambisi besar. Kami belajar banyak dari akhir pekan ini. Kami tahu di mana kami lemah, dan kami akan memperbaikinya, ujar Bezzecchi. Tujuan saya bukan menang di sini, tapi memahami arah pengembangan motor. Namun pelajaran paling keras justru datang dari dalam tim, lewat ucapan Jorge Martin sendiri. Sindiran itu bukan hanya kritik, tapi juga cermin, bahwa Aprilia perlu menata ulang arah dan menurunkan ego setelah terlalu cepat merasa sejajar dengan para raksasa. Kini, Massimo Rivola harus menelan kenyataan bahwa kepercayaan diri tanpa hasil hanya akan berbalik jadi bahan olok-olok. Bahkan media Spanyol menulis tajuk tajam. Bos Aprilia tantang Marquez, tapi justru disindir pembalapnya sendiri. Dan Jorge Martin menutup semuanya dengan kalimat yang mungkin akan jadi kutipan abadi di paddock. Di MotoGP, yang bicara paling keras biasanya yang paling cepat jatuh. Untuk Aprilia, Sepang bukan sekadar kekalahan, tapi panggilan untuk berhenti berkoar dan mulai membuktikan diri di lintasan. Karena kadang, sindiran dari dalam jauh lebih menyakitkan daripada kritik dari luar. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pecco Bagnaia kecam dokumenter Rossi versus Marquez di peringatan 14 tahun meninggalnya Marco Simoncelli. Gelombang kritik datang deras kepada Dorna Sport setelah mereka merilis dokumenter Sepang Clash yang mengulas kembali rivalitas legendaris Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015. Namun yang paling vokal di antara suara pembalap adalah Pecco Bagnaia, sang juara dunia 3 kali yang juga murid langsung dari Rossi. Bagnaia menilai langkah Dorna bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga tidak menghormati momen duka yang masih membekas dalam dunia MotoGP. Dokumenter berdurasi 26 menit itu tayang pada 23 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan 14 tahun meninggalnya Marco Simoncelli, sahabat dekat Rossi yang tewas akibat kecelakaan tragis di sirkuit Sepang pada 2011. Tanggal itu menjadi hari penuh emosi bagi komunitas MotoGP. Namun, Dorna justru memilih merilis film yang membangkitkan kenangan pahit di lokasi yang sama. Bagi Bagnaia, keputusan itu seperti menginjak perasaan banyak orang. Dalam banyak hal, para pembalap memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang duduk di balik meja keputusan, ujar Bagnaia dengan nada tegas. Gagasan merilis dokumenter tentang Sepang Clash bukanlah ide yang cemerlang. Mereka seakan lupa bahwa Sepang bukan hanya tentang rivalitas, tapi juga tragedi. Film Sepang Clash mengulas kembali salah satu bab tergelap dalam sejarah MotoGP, insiden panas Rossi versus Marquez di Sepang 2015 yang mengubah jalannya perebutan gelar dunia. Namun ironisnya, film itu tidak menampilkan Rossi maupun Marquez secara langsung. Sebagai gantinya, Dorna menghadirkan Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, dan sejumlah figur lain yang hanya menjadi saksi di pinggir arena. Bagnaia melihat hal itu sebagai bentuk eksploitasi. Mereka bahkan menampilkan Dovizioso, yang sendiri mengaku tidak ingat apapun tentang kejadian itu, ujarnya heran. Saya pun tidak tahu mengapa saya harus muncul di sana. Saya sudah menolak ketika ditanya awal tahun ini. Tapi entah bagaimana, video itu tetap menayangkan saya saat masih muda di garasi Rossi. Potongan arsip memperlihatkan Bagnaia berusia 18 tahun, duduk di belakang pit Valentino Rossi, menyaksikan langsung bagaimana mentornya bersitegang dengan Marquez di lintasan. Kini, 10 tahun lebih berselang, Bagnaia justru berada satu garasi dengan sang mantan musuh Rossi, Marc Marquez, di tim Ducati Lenovo. Situasi yang membuat dokumenter ini terasa semakin canggung baginya. Ketegangan Rossi Marquez adalah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh bagi para penggemar dan pelaku di paddock. Bagnaia menilai, Dorna justru menabur garam di atas luka itu. Bagi banyak orang di paddock, termasuk saya, peristiwa di Sepang adalah hal yang ingin dibiarkan berlalu. Tidak semua kenangan harus dihidupkan kembali, katanya. Rilis dokumenter itu memicu perdebatan baru di media sosial. Fans Rossi menganggap Dorna tidak menghargai warisan dedakter dan memilih menyorot narasi yang menguntungkan pihak lain. Sementara sebagian penggemar Marquez menilai film itu hanya memperkuat stereotip lama tanpa memberi sudut pandang baru. Namun bagi Bagnaia, yang paling mengganggu adalah tanggal rilisnya. Merilisnya tepat di hari meninggalnya, Marco,
Simoncelli itu benar-benar aneh dan tidak pantas, tegasnya. Setiap tahun, tanggal itu selalu jadi momen untuk mengenang teman kami yang pergi terlalu cepat. Bukan untuk memperdebatkan ulang konflik lama. Bagi Bagnaia, sosok Marco Simoncelli bukan sekadar legenda yang gugur. Ia adalah simbol keberanian dan semangat muda yang menginspirasi generasi baru pembalap Italia, termasuk dirinya. Simoncelli juga sahabat karib Rossi di VR46 Academy, tempat Bagnaia ditempa. Marco adalah bagian dari alasan mengapa banyak dari kami berani bermimpi menjadi pembalap. Dia adalah bagian dari keluarga kami, ungkapnya. Karena itulah, tanggal 23 Oktober selalu punya makna mendalam bagi komunitas Italia di MotoGP. Dalam momen seperti itu, mereka biasanya berkumpul dalam keheningan, menyalakan lilin, dan mengenang tawa besar Simoncelli yang dulu selalu menghidupkan Paddock. Dan di hari yang seharusnya untuk mengenang itu, Dorna malah memilih menayangkan dokumenter yang memecah opini publik. Sebagai pembalap yang kini berdiri di puncak dunia, Bagnaia dikenal tenang dan diplomatis. Tapi kali ini, ia tidak menahan diri. Kritiknya menegaskan bahwa MotoGP bukan sekadar bisnis hiburan, ia adalah dunia yang dihidupi oleh manusia dengan emosi, sejarah, dan luka yang nyata. Sepang akan selalu menjadi tempat yang membawa banyak kenangan, baik maupun buruk, ucapnya pelan. Tapi jika kita benar-benar mencintai olahraga ini, kita harus tahu kapan waktunya menatap masa lalu dan kapan waktunya menatap ke depan. Dengan kata-kata itu, Bagnaia menutup pernyataannya. Bukan untuk menimbulkan perdebatan, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik suara mesin, kamera, dan sorotan lampu, MotoGP tetap punya hati yang harus dijaga. Dan bagi Pecco Bagnaia, hari mengenang Marco Simoncelli seharusnya bukan hari untuk memutar ulang konflik, tapi hari untuk diam sejenak, menghormati seorang sahabat yang telah pergi, di lintasan yang sama tempat semua kisah itu dimulai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tahan dulu berkoar ke Marc Marquez dan kawan-kawan. Aprilia kembali ke bumi setelah melihat hasil MotoGP Malaysia 2025. Ambisi Aprilia untuk menjadi penantang serius Ducati di MotoGP 2025 tampaknya harus kembali ditahan. Setelah tampil begitu meyakinkan di Australia, hasil di sirkuit Sepang Malaysia justru membuat tim asal nol itu kembali menapak bumi. Apa yang mereka alami di Malaysia menunjukkan bahwa jarak dengan Ducati masih jauh dari kata tertutup. Pada dua balapan di MotoGP Malaysia 2025 Sprint Race dan Main Race, Aprilia gagal menunjukkan performa yang diharapkan. Marco Bezzecchi, andalan utama tim, tampil realistis dan mengakui bahwa mereka memang belum cukup kuat untuk bersaing di barisan depan. Dalam Sprint Race, Bezzecchi hanya mampu finish di posisi ke-6 dengan jarak sekitar 10 detik dari sang pemenang, Francesco Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo. Sedangkan di balapan utama, performanya justru menurun, finish di urutan ke-11. Sementara hasil terbaik untuk Aprilia datang dari tim satelit, di mana Ai Ogura berhasil menutup balapan di posisi ke-10, tidak buruk, tapi jauh dari ekspektasi. Balapan jelas tidak memperbaiki akhir pekan kami, ujar Bezzecchi, dikutip dari Speedweek. Saya benar-benar kesulitan hari ini. Saya rasa kami tidak membuat keputusan yang tepat. Mungkin bukan ide bagus untuk menggunakan ban depan medium, tapi kami pikir suhu panas di lintasan akan cocok dengan pilihan itu. Namun harapan itu berbalik arah. Bukannya memberikan stabilitas, ban medium justru membuat Bezzecchi kesulitan di tikungan. Ban depan tidak terlalu buruk saat pengereman, tapi sangat kurang di tikungan. Saya tidak bisa menyerang seperti yang saya inginkan, tambahnya. Satu-satunya momen menarik bagi Bezzecchi adalah duel singkatnya dengan Brad Binder. Saya mencoba beberapa kali untuk menyalip Brad, tapi dia sangat kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Saya tidak cukup percaya diri untuk menyerang lebih keras. Kami memang kesulitan akhir pekan ini, akunya jujur. Hasil tersebut memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi Aprilia. Setelah euforia besar di Phillip Island, di mana tim tampil nyaris sempurna, kini mereka harus menelan kenyataan pahit bahwa trek berbeda bisa mengubah segalanya. Padahal, hanya seminggu sebelumnya, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tampil penuh percaya diri. Seusai kemenangan di Australia, Rivola dengan lantang menantang para rival besar seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kami optimistis. Aprilia adalah tolok ukur di trek cepat, ujar Rivola kala itu.
Tujuan kami sekarang adalah mengalahkan Marquez. Saya menyesal dia tidak ada di sini, Australia, karena kami ingin menguji kekuatan kami melawannya. Ucapan tersebut kini terasa seperti bumerang. Di Malaysia, Ducati dan Gresini Racing kembali menunjukkan dominasi. Alex Marquez merebut kemenangan di balapan utama, sementara Bagnaia menegaskan kelasnya dengan kemenangan di sprint race. Ducati jelas masih menjadi raja di lintasan lurus dan tikungan cepat Sepang, sedangkan Aprilia tampak kebingungan mencari setelan yang pas. Fabio Di Giannantonio alias Di Gia, yang membela Pertamina Enduro VR46, bahkan sempat tertawa lepas saat ditanya tentang performa Aprilia usai balapan. "Aku tidak bisa menahan tawa," ucap Di Gia sambil bercanda di paddock. Minggu lalu mereka menantang Marc dan Pecco, sekarang mereka bahkan kesulitan menyalip saya di sesi latihan. "Tapi ya, ini MotoGP, semuanya bisa berubah dengan cepat," katanya sambil tertawa ngakak. Candaannya memang bernada ringan, tapi juga jadi sindiran halus bahwa Aprilia masih harus banyak belajar. Di dunia MotoGP, hasil berbicara lebih keras daripada janji atau pernyataan optimistis. Bezzecchi sendiri tak mau terpancing atau membalas gurauan Di Gia. Ia tetap fokus pada analisis teknis. "Kami masih punya banyak pekerjaan rumah," katanya. "Saya memang merasa jauh lebih baik daripada saat tes pramusim, tapi tetap saja hasilnya belum maksimal. Kami sudah menemukan beberapa hal positif untuk dikembangkan, dan itu jadi bekal penting untuk sisa musim ini." Menurut Bezzecchi, yang kini menjadi wajah baru proyek Aprilia setelah Aleix Espargaro memutuskan mundur, fase yang mereka jalani adalah proses pembentukan karakter tim. "Kami menemukan banyak hal yang bisa diperbaiki. Jadi, walaupun hasilnya tidak bagus, kami tahu arah pengembangannya," jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa target realistis di Sepang bukanlah kemenangan. "Saya tahu sejak awal, target saya di Malaysia bukan untuk menang. Itu tidak realistis. Fokus saya adalah memahami motor dan mendapatkan data sebanyak mungkin untuk langkah berikutnya," ungkap Bezzecchi. Dengan hasil ini, Aprilia seolah diingatkan bahwa euforia sesaat bisa menipu. MotoGP bukan hanya tentang satu akhir pekan yang sempurna, tapi konsistensi di setiap lintasan dengan karakter berbeda. Dari lintasan cepat seperti Phillip Island hingga sirkuit teknikal seperti Sepang, keseimbangan motor, strategi ban, hingga pemilihan setelan menjadi kunci utama. Aprilia kini tahu bahwa mereka belum siap sepenuhnya untuk menjadi penantang utama Ducati atau bahkan KTM. Namun, bagi Bezzecchi dan timnya, kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran. "Kami tidak menyerah," tegas Bezzecchi. "Kami tahu arah yang harus kami tempuh. Mungkin kami belum cukup cepat sekarang, tapi saya yakin kami akan lebih kuat di balapan berikutnya." Setelah Malaysia, Aprilia akan menatap seri berikutnya dengan lebih hati-hati. Tidak ada lagi komentar penuh tantangan atau pernyataan besar seperti sebelumnya. Sebab, hasil di Sepang sudah menjadi pengingat keras. Sebelum menantang Marc Marquez dan Ducati, Aprilia harus memastikan fondasinya benar-benar kokoh. MotoGP bukan hanya tentang siapa yang tercepat di satu sirkuit, tapi siapa yang bisa tetap kuat sepanjang musim. Dan untuk saat ini, Aprilia masih belajar cara untuk sampai ke sana. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dani Pedrosa merinding dengan manuver galak Alex Marquez kepada Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025. Aksi garang Alex Marquez di sirkuit Sepang membuat seluruh paddock bergemuruh. Dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2025, adik kandung Marc Marquez itu menunjukkan versi terbaik dari dirinya, tenang, tajam, dan tak kenal takut. Dari tribun penonton hingga garasi tim-tim besar, sorak kagum bergema ketika Alex menyalip Francesco Bagnaia dengan gaya khasnya, cepat, presisi, dan berani. Bahkan Dani Pedrosa, legenda kecil Spanyol yang dikenal dingin dan kalem, mengaku merinding menyaksikan momen itu. Balapan di Sepang seolah menjadi panggung pembuktian bagi Alex Marquez. Mengawali lomba dari posisi kedua, ia langsung menekan Bagnaia sejak tikungan pertama. Tak butuh waktu lama, di lap pertama, Alex memanfaatkan slipstream dengan sempurna dan melancarkan serangan di tikungan keempat, area paling teknis di Sepang. Dengan manuver bersih namun agresif, dia berhasil merebut posisi terdepan. Setelah itu, tak ada yang bisa menyentuhnya lagi. Selama 20 lap penuh, Alex tampil seperti pebalap yang berada di kelasnya sendiri. Setiap tikungan dilibas dengan konsistensi luar biasa,
setiap sektor waktu menunjukkan ritme yang mustahil dikejar rival. Hasilnya, Alex menutup balapan sebagai juara, mengantongi kemenangan ketiganya musim ini setelah sukses di IP Spanyol dan IP Catalunya. Kemenangan ini bukan hanya soal trofi atau poin. Dengan total 413 poin, Alex memastikan diri sebagai runner-up MotoGP 2025, hasil terbaik sepanjang karirnya di kelas utama. Ia unggul jauh atas rival-rival tangguh seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta. Namun sorotan terbesar datang bukan dari hasil akhir, melainkan dari cara Alex meraihnya. Dani Pedrosa, yang kini menjadi pengamat teknis sekaligus mentor bagi banyak pembalap muda, menilai penampilan Alex di Sepang adalah salah satu performa paling sempurna musim ini. Alex memulai dari posisi ketiga, menyalip Acosta dan Bagnaia dengan kecepatan yang mustahil bagi pembalap lain, tutur Pedrosa, dikutip dari Motosan. Dia memanfaatkan karakter sirkuit yang cocok dengannya dan membuktikan betapa matang dirinya sebagai pembalap. Pedrosa menambahkan, apa yang membuatnya kagum bukan hanya kecepatan, tetapi juga kemajuan Alex dari sesi ke sesi. Sejak latihan bebas pertama hingga balapan utama, performa Alex terus meningkat. Ia tampak memahami dengan detail setiap perubahan suhu lintasan, arah angin, hingga kondisi ban. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan pembalap dengan insting luar biasa. Puncak kekaguman Pedrosa terjadi ketika menyaksikan manuver Alex di tikungan 4. Saya sampai merinding, kata Pedrosa. Cara dia menyalip Bagnaia begitu agresif namun tetap bersih. Tidak ada kesalahan, hanya keyakinan penuh. Itu momen yang menunjukkan dia sudah berada di level tinggi. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Francesco Bagnaia hanya bisa menyesali nasib. Sang juara dunia 2 kali itu sempat berusaha keras mengejar Alex, namun keberuntungannya sirna saat balapan menyisakan 4 lap. Ban belakang Ducatinya bocor, memaksa Bagnaia menepi dan gagal finish. Ironisnya, sehari sebelumnya Bagnaia tampil dominan di sprint race dan keluar sebagai pemenang. Namun dalam balapan utama, nasib berbalik sepenuhnya. Murid kesayangan Valentino Rossi itu harus menelan pil pahit melihat rivalnya yang notabene bukan pembalap pabrikan Ducati justru berdiri di podium tertinggi. Bagi Dani Pedrosa, kemenangan Alex di Sepang adalah simbol dari semangat pantang menyerah. Yang paling saya sukai adalah kemajuannya, ujar Pedrosa. Alex tidak merasa puas di awal akhir pekan, tetapi dia bekerja dengan timnya dan belajar dari setiap lap. Hari ini dia menunjukkan hasil kerja keras itu. Tak hanya Pedrosa yang terkesan. Sejumlah analis MotoGP menilai kemenangan Alex kali ini sebagai penanda lahirnya pemimpin baru di kubu Gresini Racing. Tim satelit Ducati itu sebelumnya dikenal sebagai pelengkap bagi pabrikan. Namun musim 2025 membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di papan atas lewat tangan dingin Alex Marquez. Dominasi Alex juga menjadi pembuktian bahwa dia bukan sekadar adik Marc Marquez. Jika selama ini bayang-bayang sang kakak selalu menempel, kini Alex mulai menulis kisahnya sendiri. 3 kemenangan, posisi runner-up, dan performa konsisten sepanjang musim membuatnya layak disebut salah satu pembalap terbaik tahun ini. Saat bendera finish dikibarkan, wajah Alex menunjukkan ekspresi campur aduk. Lega, bangga, dan emosional. Ia mengangkat helm tinggi-tinggi, menyapa timnya yang bersorak di pit lane. Momen itu, bagi banyak orang, terasa seperti kelahiran juara baru. Dan bagi Dani Pedrosa, yang pernah menjadi rekan dan rival banyak pembalap hebat, aksi Alex Marquez di Sepang 2025 menjadi pengingat bahwa keberanian dan ketenangan bisa berjalan seiring. Dia agresif dalam menyalip, tapi tetap tenang. Itu kombinasi langka, ucap Pedrosa menutup komentarnya. Kini, MotoGP 2025 tinggal menyisakan 1 seri lagi. Gelar juara sudah dikunci, tapi bagi Alex Marquez, setiap tikungan masih punya makna. Ia tak lagi berlari dari bayang-bayang siapapun, karena setelah Sepang, dunia MotoGP tahu satu hal pasti, Alex Marquez sudah tiba di puncak permainannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your